Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sukma Sahreni MGizi, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Batam pada bagian Ilmu Gizi. Video ini disusun sebagai salah satu dari pemenuhan penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan proses pembelajaran saya yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Batam, mulai dari perencanaan pengajaran, pencapaian materi, interaksi dengan mahasiswa, penerapan metode pembelajaran, hingga sistem penilaian yang dilakukan. Pada saat ini, proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Batam dilaksanakan dengan menggunakan sistem blok. Salah satu blok yang saya ampu adalah blok tumbuh kembang dan geriatri, dengan salah satu topik pembelajaran yang saya bawakan adalah air susu ibu dan makanan pendamping ASI atau MPASI. Melalui pemaparan video ini, saya berharap Bapak Ibu Asesor dapat memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan secara terencana, interaktif, terpusat pada mahasiswa, serta selaras dengan capaian pembelajaran lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil mata kuliah blok, capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode pembelajaran, sumber belajar, interaksi pembelajaran, serta sistem asesmen yang digunakan pada topik ASI dan MPASI. Pencapaian pembelajaran lulusan pada salah satu topik mata kuliah yang saya bawakan, yaitu ASI dan MPASI, adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan menguasai landasan ilmu biomedik, kedokteran klinik, kesehatan masyarakat, dan ilmu humaniora secara integratif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengintegrasikan data klinis dan hasil penilaian pertumbuhan untuk menentukan adanya masalah gizi ataupun masalah pemberian makanan pada bayi dan anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengupayakan upaya promotif dan preventif serta mampu melakukan promosi kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kondisi pasien secara psikososial, budaya, dan ekonomi, karena pada pemberian ASI dan MPASI sangat mempengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, dukungan keluarga, kondisi ibu, ketersediaan pangan, serta kebiasaan makan dalam masyarakat. Kelima, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan empati dalam memberikan konseling kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan referensi ilmiah dan menerapkan prinsip evidence-based medicine dalam memberikan rekomendasi mengenai pemberian makanan bayi dan anak. Setelah melakukan ataupun mengikuti pembelajaran mengenai ASI dan MPASI, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fisiologis laktasi, komposisi, manfaat, serta prinsip pemberian ASI. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menilai teknik menyusui, posisi dan pelekatan bayi, tanda kecukupan ASI, serta menganalisis berbagai masalah yang dapat terjadi selama proses menyusui. Pada materi MPASI, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip pemberian MPASI yang tepat, adekuat, aman, dan dapat diberikan secara responsif. Mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan jenis komposisi, jumlah, frekuensi, dan tekstur MPASI sesuai dengan usia tahapan perkembangan anak. Selain itu, mahasiswa mampu menginterpretasikan data antropometri dan kurva pertumbuhan, mengidentifikasi resiko malnutrisi dan stunting, merancang contoh menu MPASI yang bergizi dan seimbang, serta memberikan edukasi dan konseling kepada ibu dan keluarga secara efektif dan empatik. Pokok bahasan pada perkuliahan ASI dan MPASI adalah pada pokok bahasan ASI yang pertama,
fisiologi laktasi yang mencakup proses pembentukan dan pengeluaran ASI, peran hormon prolaktin dan oksitosin, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui. Mahasiswa selanjutnya mempelajari komposisi ASI, perbedaan ASI dan kolesterol, ASI transisi, ASI matur, serta manfaat ASI bagi bayi, keluarga, dan masyarakat. Materi ini juga mencangkup inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, keberlanjutan pemberian ASI, teknik menyusui ASI yang benar, posisi ibu dan bayi yang benar, serta tanda-tanda perlekatan yang baik. Mahasiswa mempelajari cara menilai ASI melalui riwayat menyusui, frekuensi buang air kecil, kondisi klinik bayi, serta pemantauan berat badan dan kurva pertumbuhan. Selain itu, dibahas pula cara memerah, menyimpan, dan memberikan ASI perah, serta penata laksanaan awal berbagai masalah menyusui seperti puting lecet, bendungan ASI, produksi ASI yang dianggap kurang, bayi yang sulit menelan, dan bayi yang sulit melekat, dan bayi yang mengalami pertambahan berat badan ataupun pertumbuhan berat badan ataupun berat badan yang tidak adekuat. Sedangkan pada pokok pembahasan MPASI, mahasiswa mempelajari waktu yang tepat untuk memulai pemberian MPASI dan tanda-tanda kesiapan makan pada bayi. Mahasiswa diperkenalkan pada 4 prinsip utama pemberian MPASI, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara responsif. Tepat waktu berarti MPASI diberikan ketika kebutuhan energi dan zat gizi bayi tidak lagi dapat dipenuhi hanya dengan pemberian ASI. Adekuat berarti ASI harus memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral anak. Aman berarti makanan yang disiapkan, disimpan, dan diberikan dengan memperhatikan kebersihan tangan, kebersihan peralatan, bahan makanan, air, serta pencegahan kontaminasi. Sementara itu, pemberian makan yang secara responsif diberikan dengan mengenal tanda-tanda lapar dan kenyang pada anak, memberikan makanan dengan sabar, tidak memaksa, serta membangun interaksi yang positif antara pengasuh ataupun ibu dan anak. Mahasiswa juga mempelajari tahapan tekstur makanan, jumlah atau porsi, frekuensi makanan, variasi makanan, jadwal makan, dan pemberian makanan selingan sesuai dengan kelompok usia. Selanjutnya, mahasiswa juga berlatih menyusun menu MPASI menggunakan bahan pangan lokal yang tersedia, terjangkau, bergizi, seimbang, serta sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya keluarga. Pembelajaran juga membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pemberian MPASI, seperti pemberian MPASI yang terlalu dini ataupun terlambat, tekstur MPASI yang tidak sesuai dengan usia, makanan yang terlalu encer, kurangnya protein hewani ataupun protein nabati, frekuensi makanan yang tidak memadai, pemberian makanan secara paksa, serta praktek pemberian makanan yang kurang bersih ataupun kurang baik. Proses pembelajaran dilaksanakan secara integratif melalui 3 kegiatan utama, yaitu kuliah pakar, tutorial, clinical skill laboratory ataupun CSL. Pada kegiatan kuliah pakar, saya menggunakan metode kuliah interaktif berbasis kasus. Materi tidak hanya diberikan dalam bentuk penjelasan teori, tetapi juga disertai dengan gambar, video, kurva pertumbuhan, contoh menu, serta kasus yang ditemukan di dalam masyarakat mengenai kesalahan ASI ataupun MPASI. Sebagai contoh, mahasiswa diberikan kasus seorang bayi yang mengalami kenaikan berat badan tidak adekuat. Mahasiswa diminta menganalisis kemungkinan masalah yang terjadi pada bayi tersebut,
dan mengaitkannya dengan teknik menyusui, kecukupan asupan, kondisi kesehatan bayi, dan faktor psikososial ibu. Pada kasus MPASI, mahasiswa dapat diberikan skenario seorang anak yang hanya diberikan bubur encer tanpa protein hewani. Mahasiswa kemudian diminta menilai kecukupan makanan, resiko gangguan pertumbuhan, serta menyusun menu yang direkomendasikan yang sesuai bagi keluarga. Selama kuliah, interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui pertanyaan tematik, diskusi kasus, diskusi singkat, kuis singkat, dan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat ataupun pengalaman yang pernah mereka temui. Pada kegiatan tutorial, mahasiswa mendiskusikan skenario yang diberikan secara berkelompok. Pada tutorial ini digunakan pendekatan sistem problem based learning. Mahasiswa akan mengidentifikasikan masalah, menyusun hipotesis, menentukan tujuan pembelajaran, mencari sumber ilmiah, serta mendiskusikan hasil belajar secara berkelompok. Melalui tutorial, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan berpikir, komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, dan pembelajaran mandiri. Sementara itu, pada kegiatan CSHEL, mahasiswa mempraktekkan keterampilan yang mereka dapat yang berkaitan dengan pemberian ASI dan MPASI. Keterampilan tersebut antara lain melakukan konseling gizi, konseling menyusui, menilai posisi bayi yang baik, mendemonstrasikan cara memerah dan menyimpan ASI, melakukan anamnesis pemberian makan, serta memberikan edukasi mengenai penyusunan dan pemberian MPASI. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melakukan praktek secara bergantian, mengamati keterampilan temannya, dan mendapatkan umpan balik secara langsung dari instruktur. Saya memberikan umpan balik berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menganalisis kasus, dan melakukan keterampilan dan menyampaikan edukasi kepada pasien. Dalam memberikan umpan balik, saya terlebih dahulu menyampaikan bagian yang telah dilakukan dengan baik, kemudian menjelaskan bagian yang perlu diperbaiki, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengulangi keterampilan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, terbuka, dan mendukung mahasiswa untuk memperbaiki kemampuan dirinya. Penilaian dalam blok tumbuh kembang dan geriatri dilakukan secara komprehensif terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap, komunikasi, penalaran klinis, dan kerjasama. Komponen penilaian terdiri dari 60% dari kegiatan pakar, 20% dari kegiatan CSL, dan 20% dari kegiatan tutorial. Penilaian kuliah pakar terutama digunakan untuk mengukur pemenuhan konsep dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan melalui soal berbasis vignette. Penilaian CSL digunakan untuk menilai keterampilan mahasiswa dalam melakukan konseling, menilai teknik menyusui, memberikan edukasi, menilai pertumbuhan bayi dan anak melalui kurva pertumbuhan, serta mendemonstrasikan keterampilan yang berhubungan dengan ASI dan MPASI. Penilaian dilakukan menggunakan daftar tilik ataupun rubrik yang telah ditetapkan. Sementara itu, penilaian tutorial mahasiswa dilakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa, kemampuan mengidentifikasi masalah, penggunaan sumber ilmiah, dan kemampuan berkomunikasi, sikap profesional, serta kerjasama dalam kelompok.
Dengan sistem penilaian tersebut, mahasiswa tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengingat materi, tetapi juga berdasarkan kemampuan menerapkan pengetahuan, melakukan keterampilan, berkomunikasi, dan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pedoman dari WHO mengenai pemberian ASI pada bayi dan anak, serta pedoman pemberian MPASI pada anak usia 6-23 bulan. Referensi nasional yang digunakan meliputi pedoman pemberian makanan bayi dan anak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, petunjuk teknis pemantauan praktek MPASI, serta buku resep MPASI berbahan pangan lokal. Selain itu, pembelajaran juga merekomendasikan dari pedoman Ikatan Dokter Anak Indonesia, khususnya Unit Kerja Koordinasi Nutrisi pada Penyakit Metabolik, serta buku ajar ilmu kesehatan anak dan nutrisi pediatrik. Artikel, penelitian, dan kajian ilmiah terkini juga digunakan dalam pembelajaran ini agar mahasiswa terbiasa melakukan telaah kritis dan mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Materi pembelajaran ASI dan MPASI, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengintegrasikan ilmu biomedik, ilmu gizi, kedokteran klinik, komunikasi, serta kesehatan masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah pada pemberian ASI dan MPASI, memberikan edukasi yang tepat, menghargai kondisi budaya keluarga, serta berkontribusi dalam pencegahan malnutrisi dan stunting. Pada akhirnya, pembelajaran ini diharapkan dapat membentuk calon dokter yang kompeten, empatik, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara holistik kepada bayi, anak, ibu, dan keluarga. Demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran pada blok tumbuh kembang dan geriatri, khususnya topik ASI dan MPASI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa. Vanessa Amelia. Temuan kedua di blok tumbuh kembang, di mana dalam satu topiknya ada mengenai MPASI, ASI, dan umumnya apa? Yang pertama apa ini? Ya, yang pertama pengambilan kasus. Sebenarnya itu pengambilan kasus itu kuliahnya nggak ada. Pengambilan kasus itu adalah bagaimana kalian diterapkan pada kalian untuk menentukan untuk pengambilan kasusnya, sama bina keluarga ya. Oke. Yang sekarang adalah mengenai, kita cerita balik lagi ya, ini di blog bukan lagi di bagian MKDU-nya. Kita cerita tentang ASI eksklusif dan MPASI. Oke. Nah, ada pun tujuan pembelajaran untuk si ASI eksklusif dan MPASI adalah kemudian menjelaskan komposisi, manfaat, dan keunggulan ASI bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI, menganalisis dampak pemberian ASI dan MPASI yang adekuat, dan memberi edukasi kepada ibu atau keluarga mengenai praktek pemberian ASI. Pada sel otot apa yang berperan dalam memproduksi atau yang berperan dalam payudara yang memproduksi ASI? Otot apa? Epithelial secretory itu sel ini ototnya. Otot apa? Otot yang berada ini kan banyak ya otot, tetapi yang berpengaruh mengeluarkan oksitosin, yang berkontraksi, yang berpengaruh untuk pengeluaran oksitosin adalah
myoepitel, ya, yang dia akan mempengaruhi adalah myoepitel. Kemudian ada namanya lagi. Nah, saya mau bilang hormon ketawa, hormon stres, hormon sedih, hormon yang merangsang kebahagiaan. Terus apa hubungannya dengan oksitosin dan dopamin? Ada nggak? Jadi makanya ibu-ibu yang ini adalah salurannya. Yang terpenting di sini ada saluran-saluran pengeluaran ASI. Kemudian ada namanya susu, di sini ada putih susu. Kemudian ada areola itu yang berwarna gelap. Yang di situ si anak ini menyusu harus lengkap di areola ini. Inilah yang mendapat dia anatomi mengenai, sebenarnya bukan, ini adalah anatomi dari buah dada ataupun payudara. Bisa semakin sering kalian menetein anak ini, maka prolaktin akan semakin aktif, udah, untuk mensekresikan si ASI ini. Nih. ASI mengalir keluar, tapi bukan si ini yang mensekresikan, cuma dia keluar pada saat sebelum ataupun pada saat dan coba cari perbedaan antara dua gambar di depan. Mulutnya kenapa?